Halo Betroiners, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pernahkah antum mendengar cerita seorang tukang becak yang memiliki harta sangat banyak? Namun harta itu tidak pernah ia rasakan. Harta itu dia gunakan untuk menderma, untuk bersedekah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menceritakan tentang seorang tukang becak yang mendermakan seluruh hartanya untuk anak yatim piatu, untuk membantu orang lain. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita dari segumpal daging dan daging itu kini telah menjadi manusia. Teman-teman sekalian, sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengenal keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, Abitrainers yang berbahagia di mana saja berada, pengorbanan tanpa batas. Saya masih muda, tenaga masih kuat. Pekerjaan alhamdulillah bisa dikatakan lebih terhormat jika dibandingkan penarik becak. Tapi seberapa besar sumbangsih saya kepada sesama? Nah, pengorbanan tanpa batas. Ba Fangli, demikian nama seorang kakek Cina yang bekerja sebagai tukang becak di kota Tianjin. Profesinya sebagai tukang becak bukan suatu yang luar biasa, karena teramat banyak di negara kita kakek-kakek yang profesi sebagai tukang becak. Namun si kakek tua dari Cina ini bukan tukang becak biasa, dia seorang tukang becak yang luar biasa. Demikian orang memanggilnya. Di usia senjanya mencurahkan seluruh kemampuan untuk berbuat derma. Dia mengayuh becak dari pagi sampai petang dalam segala cuaca bukan untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Uang hasil usaha menarik becak ia sumbangkan kepada panti asuhan yatim piatu. Untuk urusan memenuhi rongga perut, kakek tua renta ini rela mengais makanan sisa dari tempat sampah. Bekerja keras, memberikan seluruh penghasilan kepada orang lain yang tidak dikenal dan bertahan hidup dari sisa makanan sampah. Sebuah kenyataan yang tidak pernah sekalipun terlintas di benak saya. Pada tahun 2001, Ba Fangli yang sangat renta karena usianya sudah melewati angka 90 datang ke panti asuhan. Tempat ia biasa menyerahkan sedekah. Kakek tua Cina tersebut menyerahkan uang sebanyak 500 yuan, sekitar 675.000 sebagai donasi terakhirnya. Ba sudah sangat tua dan tidak mampu lagi mengayuh becak. Tahun 2005 lalu, kakek tua penarik becak menutup mata untuk selamanya. Setelah dijumlahkan seluruh sumbangan yang pernah diserahkan ke panti asuhan, Ba Fangli tercatat penyumbang sebanyak 350.000 yuan atau sekitar 472.500. Sungguh angka yang sangat membengangkan. Angka yang mendekati 500.000.000 rupiah bukan angka yang wah bagi sebuah korporat atau pengusaha. Tapi bagi seorang tukang becak, uang sebesar itu masuk pada kategori luar biasa. Saya sampai terdiam, bisa juga dikatakan bengong. Seorang kakek tua dengan hanya menarik becak bisa menyumbang sebanyak hampir 500.000.000 rupiah. Perlahan sebuah perasaan malu menghampiri diri saya dan diri antum-antum juga.
dingin menusuk rongga dada. Saya masih muda, tenaga masih kuat, bekerja alhamdulillah bisa dikatakan lebih terhormat jika dibandingkan penarik becak. Tapi beberapa besar sumbangsih kita kepada sesama. Sahabat sekalian Abiturainers, Bafang Li telah menurunkan Bafang Li telah meruntuhkan kesombongan yang terkadang menyelimuti setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Padahal kenyataannya semua yang telah kita lakukan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengorbanan seorang tukang becak Cina bernama Bafang Li. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berprofesi baik bukan berarti banyak ia melakukan pendermaan atau bersedekah kepada orang lain. Sedekah itu tergantung kemampuan. Kemampuan itu juga tergantung dari ketertarikan hati kita. Jika memang uang 100.000 itu sangat besar sekali, bisa diamalkan di kotak amal masjid. Namun jika 100.000 di hadapan mall atau plaza, mungkin 100.000 adalah uang yang sangat kecil. Terbanding terbalik dengan kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan yang sebenarnya yang kita alami adalah kehidupan kita di akhirat. Apa yang kita akan lakukan di dunia ini tentunya akan kita petik di akhirat kelak. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, membantu sesama merupakan adalah hal yang sangat wajib bagi kita. Tetapi itu pun tergantung dari kemauan kita. Contohnya seperti tadi Bafang Li, seorang tukang becak yang sangat tua, bahkan mungkin uh, umurnya hampir 90 tahun ketika ia menyumbang terakhir kalinya. Itu sangat tua, tapi dengan kemauan yang kuat, ia mampu untuk bersedekah, ia mau untuk bersedekah. Sedangkan dari kita, baik dari diri sendiri maupun antum-antum, berapa sedekah kita sampai saat ini? Mungkin jika kita ceritakan mungkin itu termasuk adalah riya. Tetapi jika dihitung-hitung berapakah sedekah kita selama ini kepada sesama kita, kepada masjid, kepada apapun yang digunakan untuk khalayak banyak. Teman-teman Abiturainis yang berbahagia, sedekah merupakan kewajiban kita, walaupun pahalanya sunnah, walaupun kelakuannya sunnah semampu kita, tetapi ada juga kalanya kita wajib seperti zakat. Zakat bukan sedekah mungkin beda tipis, tetapi hanya antara wajib dan sunnah. Akan tetapi itu adalah sebuah kewajiban kita, karena di dalam harta kita ini ada harta orang lain juga. Bagi teman-teman Abitrainers yang belum bersedekah, mari kita sama-sama untuk bersedekah berderma kepada orang lain. Walaupun memang hanya 5.000, tapi jika kita semua yang hidup di dunia ini bersedekah kepada orang miskin yang hanya 5.000, jika 5.000 dikali 5.000 maka jumlahnya akan luar biasa. Sedikit demi sedikit maka lama-lama akan menjadi bukit. Walaupun sedikit tetapi kita sama-sama insya Allah hasilnya pun akan banyak. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Nah, teman-teman Abitrainers, jika kita ingin kaya, ingin punya harta yang banyak, maka mari kita sama-sama bersedekah. Walaupun antum-antum mungkin ada di kalangan antum yang kaya tetapi tidak bersedekah, sama artinya menyiksa diri. Mengapa? Karena harta yang antum-antum miliki juga tidak bisa antum gunakan untuk diri antum sendiri, kecuali harta tersebut bisa dinafkahkan kepada orang lain. Tentu harta itu akan sangat bermanfaat. Yang ujung-ujungnya memang harta itu hanya untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri, berapalah porsi kita makan sehari? Mungkin 1 piring atau 2 piring, tidak lebih dari itu. Dan lauk kita juga pun
pasti yang itu-itu saja. Jika kita ingin makan enak, mungkin seperti daging sapi, daging ayam, semuanya sekarang telah punya obat-obat kimia sehingga penyakit berterbaran. Masih muda sudah punya penyakit, apalagi yang sudah tua, bisa jadi penyakitnya lebih berat lagi. Teman-teman sekalian, itu artinya di dalam harta kita ini yang ujung-ujungnya ini hanya untuk kita berikan kepada orang lain dan generasi setelah kita. Nah, teman-teman Abi Trainers, mungkin itu saja yang bisa kita uh, ceritakan pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan, itu kesalahan dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai sini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah mau mampir di channel ini. Maafkan ya, ya itu saja.